Jangan lupa subscribe. Jangan lupa kakak channel ini. Dan Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Pak Donat, Pak tukang donat, saya ingin tanya seberapa besar peluang Anies Baswedan dengan Caimin menjadi presiden tahun 2024 dibandingkan peluang dari Ganjar Pranowo yang pernah menjadi gubernur Jawa Tengah, dan juga dibandingkan peluang dari Prabowo Subianto yang sudah 3 kali bertarung ya untuk meraih posisi politik puncak di Indonesia, dan juga sekaligus sekarang posisinya sebagai Ketua Umum Gerindra dan Menteri Pertahanan. Bagaimana menurut Pak Donat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi untuk pertanyaan pertama saya akan jawab ya, seberapa besar peluang dari Anies Baswedan untuk menjadi presiden ya. Peluangnya antara Ganjar, Anies dan Prabowo itu sama-sama punya peluang ya. Tetapi peluang lebih besar sedikit ada di Anies Baswedan. Kita tahu ya, pemilih di Jawa Barat itu sekitar 35 juta. 35.700.000-an daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPU kemarin ya. Kemudian daftar pemilih tetap yang ada di Jawa Tengah itu sekitar 28 juta ya. 28 juta kalau nggak salah ya, 28 juta. Sementara di Jawa Timur itu sekitar 31,5 juta ya. Jadi kita lihat ya, Jawa Barat tentu basis PKS di sana. PKS bisa memenangkan Jawa Barat karena pernah dipimpin oleh Ahmad Heriawan 2 periode yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Sementara kita tahu Anies Baswedan didukung oleh kursi di parlemen dari PKS itu 50 kursi, didukung juga oleh Nasdem itu 59 kursi, dan didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa itu 59 kursi. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu penuh dengan pesantren, penuh dengan orang-orang yang secara kultural adalah Nahdlatul Ulama. Sementara PKB, satu
partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar hampir seperempat abad, dan dia terbukti berhasil mendulang kursi sampai 58, itu cukup besar ya. Dan di situ adalah basis PKB, karena PKB adalah didirikan oleh ulama-ulama NU. Ulama-ulama NU yang membuat PKB menjadi sayap politik daripada, ya, makasih Pak, dari Nahdlatul Ulama. Jadi tampaknya basis-basis kultural NU itu akan bisa dimainkan atau bisa disedot oleh PKB, oleh Anies dan Caimin maksud saya, untuk suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apalagi kalau kita lihat Anies Baswedan, Caimin adalah keponakan dari Gus Dur. Dalam tradisi NU, ya, nasab atau garis keturunan dari seorang kiai itu menjadi daya tarik ya, sehingga orang itu memiliki trust untuk memimpin orang yang memiliki nasab sebagai pendiri NU, sampai ke Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari memiliki cucu adalah Gus Dur yang pernah jadi presiden, dan Gus Dur adalah memiliki keponakan yang bernama Muhaimin Iskandar. Jadi peluang itu tidak dimiliki oleh Ganjar, tidak dimiliki oleh Prabowo di Jawa Tengah dari segi basis kultural NU. Jadi tampaknya di Jawa itu akan terjadi persaingan ketat ya. Mungkin yang akan dominan itu, ya semuanya tipis ya, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur, tapi dominan di Jawa Timur tampaknya. Dari semua peserta yaitu Ganjar dan Prabowo, tampaknya Anies akan dominan di Jawa Timur bersama Caimin, dan akan menguasai Jawa Tengah meskipun tidak dominan, dan juga bisa mengungguli Prabowo atau Gerindra di Jawa Barat. Sementara di luar Pulau Jawa tentu umumnya seperti di Makassar dengan tokohnya Tamsil Lindrung kemarin yang bisa menyatukan ya kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok sosial dan kelompok politik di Makassar, sehingga semuanya bisa mendukung Anies Baswedan. Dan tentu lawan-lawan politik Anies itu juga tidak tidur, berusaha merubuhkan Anies di setiap medan pertempuran pemungutan suara. Tetapi tampaknya setiap masa ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin ada masanya, dan masa depan adalah milik Anies Baswedan, insya Allah. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya Anies Baswedan itu bisa menjadi presiden, paling tidak meraih nomor 1, 50% plus 1 lah, kalau memang terjadi 3 poros ya. Apakah bisa Anies Baswedan itu mengalahkan rivalnya yang kuat ya, yang didukung 43% di parlemen seperti Prabowo, atau 27% yang mendukung PDIP yaitu partai pemenang pemilu sampai 2 kali berturut-turut, yaitu PDIP dan unsur Islam dari P3 yang punya 19 kursi. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Anies supaya menang, ya, mengalahkan Ganjar Pranowo dan Prabowo? Sementara Anies hanya didukung oleh 30 kursi, 30% kekuatan kursi di parlemen. Ganjar meskipun hanya didukung 27% kursi gabungan dari PDIP dan P3 yang hanya 19, tapi jangan lupa PDIP adalah partai yang 2 kali memenangkan pemilu ya, mengirimkan wakil-wakilnya yang begitu banyak di parlemen dan mencetak suara kursi sampai 128 sebagai sebuah partai, dan mengalahkan jumlah 128 itu mengalahkan Golkar yang 85 kursi dan Gerindra yang 78 kursi. Bagaimana mengalahkan? Itu jawabannya mudah ya, mempertajam fokus ya, fokus kelebihan-kelebihan Anies Baswedan itu yang ditonjolkan ya, terutama
rekam jejaknya waktu dia jadi gubernur itu tampak yang tidak bisa dimiliki oleh baik Ganjar. Kalau Ganjar kan dalam memimpin itu menyisakan 2 persoalan. Menurut data ada beberapa wilayah di Jawa Barat dalam kepemimpinan Ganjar yang 2 periode menyisakan wilayah paling miskin di Indonesia. Itu menunjukkan dia gagal berpihak pada rakyat kecil dan gagal mengentaskan kemiskinan ekstrim itu. Sementara kita lihat Anies itu banyak melakukan perubahan-perubahan ya, di DKI, dan kita lihat ya mungkin kelemahan-kelemahannya ada, tapi fokus pada kelebihan-kelebihan Anies itu ditonjolkan. Misalnya bahwa dia selalu memihak rakyat kecil, selalu membela, berusaha menegakkan keadilan untuk semua, bukan untuk kelompok Islam saja. Dan dalam keputusan-keputusan politik dia selalu mempertimbangkan apakah keputusan ini berguna untuk kebanyakan orang, untuk kepentingan orang banyak, atau hanya kepentingan elit, yaitu para kelompok kepentingan yang sedikit atau oligarki. Tapi Anies kan sudah bisa dibaca, dia mementingkan kepentingan orang banyak. Kalau kata Anies Baswedan, kalau satu keputusan politik dan dia sebagai pemegang otoritas atau memiliki kewenangan itu dalam membuat undang-undang atau peraturan, bukan undang-undang tapi peraturan, kalau dia menurut Anies adalah menguntungkan orang banyak, peraturan yang dibuat itu waktu jadi gubernur, maka peraturan itu pasti didukung kalau memang bermanfaat untuk orang banyak. Tapi kalau peraturan itu menurut Anies tidak terlalu berguna untuk banyak orang, pasti ditolak. Tapi kalau banyak orang yang merasakan manfaat dari peraturan itu untuk kepentingan mereka secara umum, nah itu pasti peraturan didukung. Nah itu yang ditonjolkan, bagaimana Anies akan bisa ya, membuat satu keputusan-keputusan politik untuk masyarakat Indonesia kalau dia jadi presiden yang bermanfaat untuk banyak orang dan tidak hanya mementingkan ya kelompok kecil yang sudah besar dan kemudian diistimewakan sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang. Itu yang pertama, fokus pada kelebihan-kelebihan Anies. Dan kemudian bagaimana kemudian supaya jadi presiden dia harus mengurung ya atau menonjolkan kelemahan-kelemahan Ganjar Pranowo ya, atau kelemahan dari masa lalu Prabowo yang terlibat dalam tindakan penculikan untuk membungkam oposisi demi keamanan negara, dan itu menjadi beban masa lalu dia yang tidak bisa dihilangkan, dan itulah kelemahan Prabowo. Kelemahan Prabowo yang kedua adalah seluruh background keluarganya adalah tentu Nasrani ya, Protestan, dan ibunya meskipun dia Muslim, Prabowo Muslim, tapi seluruh keluarganya itu non Muslim, dan ini menjadi semacam black campaign yang bisa diungkap untuk merontokkan Prabowo. Bagaimana mungkin ya orang seperti Prabowo yang tingkat pemahaman keislamannya itu tidak secanggih Anies Baswedan yang memiliki latar belakang keislaman yang kuat dan juga jejak-jejak kepahlawanan sebagai pahlawan nasional dari sang kakek yang turut menjadi pendiri Republik ini. Itu tentu Prabowo tidak cukup lengkap ya, bisa konstruksi berpikirnya tidak cukup lengkap untuk bisa memahami Islam, karena memang dia tidak dibesarkan dalam rahim Islam dan secara akademik tidak dibesarkan dalam organisasi pergerakan Islam. Nah itu kelemahan Prabowo. Bagaimana kita akan dipimpin oleh seorang presiden yang tidak bisa merasakan denyut kebutuhan umat Islam secara umum kalau dia sebagai presiden, dan itu bisa satu cara untuk mengurung manuver-manuver Prabowo supaya tidak lebih jauh orang mendukung dia, karena background masa lalunya yang akan mengikat kedua kakinya untuk maju ke depan. Sementara untuk mengurung Ganjar, tentu saja ya ada dua, salah satunya bagaimana format pemikiran berbangsanya itu tidak secanggih Anies Baswedan, atau profil internasionalnya atau networking internasionalnya itu tidak dimiliki oleh Ganjar tapi dimiliki oleh Anies Baswedan. Dan itu tampak ya, wawancara-wawancara dengan media asing atau dalam forum-forum internasional itu hendaknya ditonjolkan
bagi kubu Anies ya, untuk sekaligus membelah atau merontokkan ya citra daripada Ganjar yang sebenarnya adalah dia pemimpin lokal yang justru menggusur warganya sendiri di Wadas itu dengan mengirimkan aparat untuk mengintimidasi yang kita lihat di TV, dan mereka menolak ya kepemimpinan Ganjar yang awalnya didukung karena Ganjar menyakiti orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, hanya memiliki tanah yang ingin mereka pertahankan. Dan tampaknya Ganjar itu bisa dibidik dari segi satu reputasi kepemimpinan lokal yang sebenarnya gagal di dalam mengasuh dan merawat hati nurani rakyat sendiri yang sekarang terluka di kawasan Wadas. Boro-boro profil internasional bisa diakui, ketika dia di tingkat lokal saja dia memiliki masalah yang bisa bergaung pada level dunia, karena bahasa dunia sekarang adalah environmental languages. Orang di tingkat dunia juga di tingkat Indonesia sedang menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa lingkungan hidup, dan di situ di titik itu Ganjar bisa dirubuhkan. Pertanyaan terakhir saya ke Pak Donat, tukang donat. Bagaimana menurut analisis Anda? Apa kekuatan dari Anies Baswedan yang tidak dipunyai ya, kekuatan itu, kelebihan itu dari Anies Baswedan dibanding Ganjar yang tidak punya kelebihan sebagaimana Anies dan juga tidak ada dalam Prabowo, sehingga dia bisa melaju, dan bagaimana mengurung supaya manuver-manuver Ganjar dan Prabowo itu dia seperti seekor monyet yang bebas tapi berada dalam halaman rumah dan tidak melampaui pagar rumah. Bagaimana menurut tukang donat? Kelebihan Anies Baswedan itu ada dua yang tidak dipunyai oleh, paling enggak tiga, tidak dipunyai oleh Ganjar dan Prabowo. Pertama ya, dia punya rekam jejak yang punya sebagai gubernur DKI yang punya kelebihan ya. Sudah bisa mengelola Indonesia kecil yang semua ras, semua kelompok kepentingan ada di DKI, dan dia memiliki pengalaman yang sangat kaya raya bagaimana mengelola satu Indonesia kecil. Etalase Indonesia itu kan ada di Jakarta, dan dia berhasil ya, menatahkan rekam jejak itu. Kita lihat tidak ada konflik selama 5 tahun itu. Dia memimpin Jakarta, dan dia jelas menggelar keadilan untuk seluruh kelompok-kelompok agama, kelompok-kelompok minoritas di DKI Jakarta dengan nyata. Dengan membangun gerbang pecinan yang tidak bisa dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Dan dia karena berpihak pada keadilan, dia memaksakan diri dengan kewenangannya, anggarannya ada, dan dia tanda tangani keputusan untuk membangun gerbang Cina atau gerbang pecinan yang menjadi dambaan orang-orang Tionghoa. Itu berarti dia memiliki kelebihan itu. Dia memihak ya, memuliakan minoritas yang belum kita lihat itu ada di Ganjar. Kalau Ganjar memihak bukan ke minoritas, tapi memihak oligarki sebagai gubernur. Tapi Prabowo tidak mungkin dia punya rekam jejak itu, karena dia posisinya adalah sebagai pembantu presiden, dan dia berada dalam satu sistem sebagai subsistem, dan bukanlah dia seorang kepala daerah. Kedua, keberpihakan, kelebihan Anies ya, yang tidak dimiliki oleh Ganjar maupun Prabowo adalah istilahnya keberpihakan, memihak rakyat kecil, memihak orang-orang yang termarginalkan, yang tersisih dalam sebuah struktur atau yang disisihkan oleh struktur, oleh regulasi yang dibikin oleh kepentingan politik yang tidak memihak orang kecil. Dan Anies Baswedan itu bukan memihak dalam keputusan-keputusan politiknya. Pemihakannya bukan kepada pengusaha. Dia tidak mengecilkan pengusaha, tetap dia membesarkan pengusaha, merawat ya keadilan dengan tidak membuat
batasan-batasan terhadap usaha-usaha yang sudah besar, tapi dia memberikan fasilitas, melindungi, memprotek yang kecil untuk menjadi besar. Dan di situ keadilan seorang penguasa yang bernama Anies Baswedan itu tampak ya, dia memihak kepada yang du'afa. La tunsurunna bi du'afaikum. Kamu akan menjadi pemimpin yang sukses, ditolong oleh Allah kalau kamu itu memihak pada du'afa bi du'afaikum, kepada orang-orang kecil di antara kamu. Kelebihan ketiga yang dimiliki Anies dan tidak dimiliki oleh Ganjar dan juga Prabowo adalah dia membangun ya, tanpa menggusur. Kalau menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, DKI Jakarta, periode gubernur sebelum Ahok itu Jokowi yang 2,5 tahun itu kemudian diteruskan oleh Ahok. Jadi dari 2012 sampai 2016 gubernur Jokowi dan Ahok itu ditandai dalam proses-proses pembangunan di DKI itu ditandai oleh menggusur orang-orang kecil, menggusur satu kawasan yang dianggap kumuh ya, demi pembangunan di DKI, demi penataan dan lain-lain, karena mereka tidak memiliki legalitas lah, tidak memiliki satu kepemilikan surat tanah yang sah, dan mudah saja kemudian aparat baik TNI maupun Polri maupun Satpol PP dikerahkan untuk menggusur dan membuat derita rakyat kecil itu makin menyusahkan kita semua yang menonton di media sosial atau di televisi. Sementara Anies Baswedan itu selama 5 tahun memimpin DKI itu tidak memiliki track record menggusur. Justru kampung akuarium yang digusur di zaman Ahok dia bangun kembali. Dia membela rakyat kecil dan kemudian membangun ya untuk kesejahteraan orang-orang yang termarginalkan, yang digusur oleh kekuasaannya. Jadi itulah kelebihan Anies Baswedan. Dia memihak rakyat kecil dalam melakukan tindakan atau membuat keputusan-keputusan politiknya, dan dia juga tidak pernah menggusur dalam pembangunannya, dan dia betul-betul memperlakukan ya kelompok-kelompok lain itu secara secara setara. Jadi pesan keadilan atau memahami Anies Baswedan adalah mudah karena dia adalah bisa diprediksi, predictable. Keadilan adalah sumber keseluruhan dari cara kita memahami Anies Baswedan. Itulah keistimewaan Anies Baswedan yang tidak dimiliki oleh Ganjar Pranowo maupun Prabowo.